Selamat sore, Romo, Bruder Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Maria Assumpta Kalasan Barat dalam Ekaristi dan Adorasi Jumat pertama. Umat dimohon tetap menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi dan Adorasi berlangsung. Mohon perhatian akan adanya pengumuman. Timpel evangelisasi paroki akan mengadakan kegiatan Ibu Bintang Evangelisasi Keluarga bagi para ibu-ibu muda yang akan dimulai pada hari Jumat 15 Mei 2026 pukul 18 sampai 21. Setiap lingkungan dimohon mengirimkan satu peserta dengan kontribusi 8 kali pertemuan sebesar 100.000. Mohon partisipasi dan keterlibatan dari umat. Terima kasih. Marilah kita sambut perayaan Ekaristi dengan menyanyikan Marilah Menghadap Tuhan dari Mada Bakti nomor 161. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak saudara sekalian yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Dan dialah yang kita pegang, kita ikuti dalam perjalanan kita sehari-hari. Dan kita hendak mempersembahkan sembah bakti kita kepadanya. Untuk itu, marilah kita mohon layak ambil bagian dalam Ekaristi ini dengan mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Yalah Bapa yang Maha Setia, berkenanlah melaksanakan janji-Mu dan tumbuhkanlah semangat dan harapan kami. Semoga kami percaya akan bukti kasih setia-Mu, yakni Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi di sana, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah.
Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita. Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Anakkulah engkau, hari ini engkau telah kuperanakkan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Akulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Akulah anakku, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kristus taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang lagi dan membawa kalian ke tempatku, supaya di tempat aku berada, di situ pun kalian berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun dapat datang kepada Bapa selain melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, bacaan kita, bacaan Injil sering dibacakan pada waktu kematian. Nah, mungkin sekarang dibacakan pada kita yang masih hidup. Ini orang mati dan tidak mau dengar lagi toh. Mati yang ngrungokke kitab suci yoga deh. Nah, dari kita bacaan ini hampir hafal. Nah, cuman isinya kadang-kala kita yang tidak hafal. Karpe opo ya? Oke lah. Hari kemarin Rebu itu pagi, saya mau pemberkatan orang meninggal itu, mau ikut jaraan atau mau ikut Gending Sari atau mau ikut mana orang itu. Pokoknya di sana. Saya nyari itu 45 menit belum ketemu. Saya putar dari pabrik MAK itu, tanya orang, mriko mentok mungkin enten mriko, tak cari sampai sana, gak ketemu. Takon wong, oh mriko Cerak SD Bendungan, oh nggih. Takon, tekan nggon SD Bendungan takon sing enten Sripah Putih nggih. Wih, jenengan napa niki kok pados Sripah? Ya kula niku ajeng sembayang mawon. Mboten enten. Terus takon wong meneh. Gending Sari. Oh mriko Gending Sari. Ngendi to iki jane? Aku terus meneng wae. Kyai sing ninggal kowe nek ana dalan aku aja ngawur wae. Kesel aku mubeng-mubeng goleki kowe aku. Aku meneng aku. Wis karepmu. Kowe njaluk berkah ing ana dalan ora gelem ngenehi ya wis, aku mulih aku ngono. Let mboten suwe niku ana piyai ngempit payunge wong mati lho, payung kertas itu. Ulah iki apa tak tutke terus. Mubeng. Bae dhek saka pasar tuku payung kuwi mau. Wah, tak tutke terus mubeng nganti tekan ngenggon. Wonge mandeke mbok yo reka-reka. Lho. Rama ya ngono ora ya. Rama, kula pun ngertos nek jan niku bingung. Lah kok ngerti? Nggih wong kula tingali ngisepian ngetut niku kula terus. Iya. Boleh lah iki. Ah wis. Mlebu ten tempat Sripah niki. Ya orang seperti pada umumnya nyalami. Nggih, monggo. Ngono. Mbok yo rasa do alok lho. Romo kok telat niku teng pundi? Wis meneng wae aku yo ngono. Aku paling ra seneng aku nek dilokke ngono ya. Ya ta. Mungkin nilai mubeng-mubeng sekesuk teko nggon ijik dilokke ya ta. Wis. Bareng wis tekan nggon. Nah, mbok yo ngono ket mau to. Aku tak senau umeng-umeng sing mati. Ora ngandani ket mang. Tebake napa? Memang ada anaknya itu yang belum datang. Nah, upama aku mau tepat waktu, anaknya les sembahyang ketinggalan. Jane gur ngono. Oh tak gathuk-gathuk kowe ya. Bener kowe Mbah aku ngono, bener. Wah anakmu pethuk le nyembayangke kowe mbone gur pisan kuwi aku ngono. So nek dipendhem kan ora pethuk. Ya ta? Lah ketemu lagi. Wis. Terus sembayangke des rampung. Nah, pindah alamat. Pindah teng ngendi? Cepu Watu. Maksudnya pindah berkatan
jenazah yang lain. Gitu. Aku ya mikir-mikir. Wis mbok telepon Romo liya ngono lho. Mbok telepone ya aku ngono lho. Aku ya mikir, mbok ro telepon. Aku ngomong mboten saged ngono ya iso ya ta. Mosar ngomong ra iso. Tapi ya aku wis tak iyani wae, nggih, saged aku. Jam pinten jam 09.00 aku. Wis. Kuwi jam 09.00 kurang kuwi ya diteleponi wae, tak nengke wae aku. Padahal aku selungguh nang pojokan karo udut. Wonge ya ora ngerti mbek aku ya ben aku. Genti aku ya. Wis konangan lho wong mosok wong ning nggon Sripah do udut ki reneng ya to. Sopo sing udute? Lho kae romone seneng kono. Terus diwacake riwayat perjalanan hidup yang meninggal. Itu bagus. Besok lah kita yang mati dibacakan ya riwayatnya. Riwayat yang baik, yang elek ndak usah. Jadi kan aku serasa khotbah dawa. Guru karek Bapak Ibu semen pun mirengaken kalau mau pun waosaken riwayat panggesanganipun sampun. Jos kesaksian hidup untuk kita teruskan. Ngono. Do kelingan mboten? Kesupen Romo. Ya aktif pertemuan yang lingkunganmu. Mosok lali. Oh nggih, ya. Bulan Mei ya ono pertemuan. Bulan katekese liturgi. Sami rawuh. Mriki pun do mireng dereng. Pun ta? Engko nek dorong mireng bulan Mei ono bulan katekese liturgi, ono pertemuan apa to? Lah. Pun jenengan rawuh. Nah, itulah bagian dari mengikuti Yesus Kristus. Seperti saya mengikuti wong ngempit payung ketemu nggone ngono lho. Nah, apakah Yesus juga punya tanda bagi kita masing-masing, punya pengalaman masing-masing. Tidak setiap orang sama ya, untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Betul angel-angel sing gampang-gampang mawon. Nah, itulah Bapak Saudara sekalian, maka pada sore hari ini kita juga hendak mempersembahkan sembah bakti kita. Nanti saat doa, saat hening itu 2 menit ya, Mas ya. Angkat lagunya aja cepet-cepet. Terus ben ngantek do usek kae meneng wae. Lho jak sembayang ketemu Gusti Yesus malah do usek wae. Rumasane iki ndang kok ndang diangkat-angkat to iki. Aku ki krungu lho ya, rasa dadak do muni aku wis krungu iki nek ndang gak ayu ngono ngerti. Mulane kesempatan waktu hening pas adorasi saat kita memandang Yesus, berjumpa dengan Yesus, Yesus hadir bagi kita. Lebih lagi baru saja kita sambut dalam Sakramen Maha Kudus. Sembayang. Mumpung Gusti Yesus rawuh bersatu, bayang. Ampun kuwatir nek Gusti Yesus ora mireng. Kaya wong ninggal wae tak unek-unekne wae krungu kok. Apa meneh Gusti Yesus mireng. Ya. Bayang. Terus. Mangke, nggih. Oleh karena itu, Bapak Saudara sekalian, ada doa umat enggak? Tidak ada. Sekarang kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami layak ambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami, sebagaimana dilambangkan dalam percampuran anggur dan air ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yalah Bapa kami, sumber kehidupan, sudilah menyambut kami dan penuhilah harapan kami akan kerukunan dan kedamaian berkat roti dan anggur kudus ini. Ialah Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan kami memuji Dikau Tuhan setiap waktu, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan Dia tidak wafat lagi, setelah dibunuh Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, kebutuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami
yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo dan Uskup Agung Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara sekalian, inilah Yesus Kristus penyelamat kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Pujian pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal dalam kami dan kami tinggal di dalam Dikau seperti sabda-Mu sendiri. Yang makan tubuhku tinggal dalam aku dan aku dalam Dia. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup tubuh-Mu sendiri, kami boleh ambil bagian dalam hidup abadi. Sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuh-Mu, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Tuhan, jadikanlah perayaan Ekaristi menjadi pusat hidup kami. Semoga perayaan rahasia-rahasianya dapat kami hayati dalam kurban harian kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Perawan Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami. Kobarkanlah dalam diri semua orang beriman, devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komuni suci setiap hari. Doakanlah kami Santa Perawan tak bernoda yang telah diangkat ke surga, Bunda Sakramen Maha Kudus. Marilah kita hening dalam hati, kita doakan seluruh harapan, pujian, dan syukur kita, doa-doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadah pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yusuf. Terpujilah Allah.
Bapak Saudara sekalian, dengan demikian Ekaristi dan adorasi kita sudah selesai. Syukur.